Halo sobat-sobatku Mager Mania, jumpa lagi dengan Deandra. Kali ini kita akan membahas film Damsel tahun 2024 yang tentunya sayang untuk dilewatkan. Film ini mengisahkan tentang seorang putri kerajaan yang dijadikan tumbal seekor naga akan tetapi malah masih bisa hidup. Mantul-mantul. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita simak. Pada zaman dulu kala, ada seorang raja yang sedang memburu seekor naga yang selalu meneror rakyatnya. Sang raja pun menyergap sarang naga di sebuah bukit tempat sarang naga. Sesampainya di bukit tersebut, raja ini memerintahkan prajuritnya untuk tidak takut untuk menghadapi sang naga. Anggaplah naga ini seekor kadal, mari kita tangkap kadal besar ini. Sang raja menyemangati para prajuritnya. Akan tetapi yang mereka hadapi bukanlah kadal buntung, melainkan seekor naga yang dengan cepat menyemburkan api melalap semua prajuritnya. Sang raja ternyata ngibul ada prajuritnya. Tanpa diketahui nasib sang raja selanjutnya, kita malah diperlihatkan dua orang putri. Ya, inilah putri kerajaan yang bernama Elodie. Putri ini sedang membelah kayu dengan kapaknya. Elodie yang ditemani adiknya yang bernama Putri Floria. Kedua putri ini mencari kayu untuk menghadapi musim dingin yang berkepanjangan di wilayah kerajaannya. Saat itu juga mereka berdua melihat kereta yang tampaknya bukan orang dari kerajaan mereka. Akhirnya Putri Elodie dan Putri Floria pulang dengan tergesa-gesa. Kereta yang mereka lihat sudah terlebih dulu di halaman kerajaan, kemudian mereka bergegas masuk ke ruangan dan melihat seorang tamu yang mengenakan baju merah. Tamu itu adalah seorang pendeta dari kerajaan Aura. Yang ternyata pendeta tersebut hanyalah seorang kurir dari kerajaan Aura untuk mengirim surat kepada ayah Elodie. Setelah sang kurir pendeta pergi, ayah Elodie langsung membuka surat tersebut. Dia pun membaca dan alangkah terkejutnya saat tahu isi surat yang menyatakan bahwa kerajaan Aura melamar Putri Elodie. Ayah Elodie memberitahu Elodie jika dia mau, maka kerajaan Aura akan memberikan hadiah ke kerajaan ayah Elodie. Sang ayah merasa kerajaannya sedang dalam kesulitan meminta Elodie menerima lamaran tersebut. Akhirnya Elodie menerima lamaran dari kerajaan Aura. Walaupun dengan terpaksa karena melihat rakyat yang menderita. Pada pagi hari Floria, Elodie, ayah dan ibunya berangkat ke kerajaan Aura dengan menaiki kapal layar. Perjalanan yang ditempuh selama 2 hari 2 malam. Akhirnya mereka sampai di Pulau Aura, pemandangan yang menyeramkan, kabut tebal dan sebuah patung naga. Setelah kapal berlabuh, mereka disambut dengan kereta kencana menuju ke istana. Saat tiba di sana, mereka disambut pelayan kerajaan yang bernama Pak Bejo, yang langsung membawa Elodie ke kamar pribadi. Bejo memberitahu Elodie, besok ratu akan menemuinya untuk mengenalkan sang pangeran yang bernama Henry. Setelah semua pergi, Elodie berjalan menuju balkon menara. Dia tak sengaja melihat seorang wanita bernama Eloise yang berada di menara sebelah dengan tatapan yang gelisah. Saat malam tiba, Elodie tidak bisa tidur karena di dalam benaknya gusar membayangkan sang pangeran. Elodie kemudian membuka jendela dan melihat ke dalam hutan. Tiba-tiba dia melihat warna api dari kejauhan persis di bukit tinggi. Di saat itu juga sang adik datang menghampiri. Floria mengaku tidak bisa tidur karena gelisah kakaknya yang sebentar lagi akan menikah. Keesokan harinya, sang ratu ibunya Pangeran Henry secara langsung mengenalkan Elodie ke putranya Pangeran Henry. Kemudian sang ratu menyuruh Pangeran Henry agar mengajak Elodie untuk berjalan-jalan agar mereka lebih akrab. Elodie pun sangat terpesona dengan Pangeran Henry. Di saat mereka menikmati kebersamaan, Elodie bercerita bahwa semalam dia melihat warna merah api di sebuah bukit batu dan Elodie bertanya, apakah itu Banaspati pangeran? Henry memberitahu bahwa di kerajaan Aura memiliki ritual di setiap keturunan kerajaan Aura dalam sebuah pernikahan. Dengan ritual tersebut, hari pernikahan yang dinanti telah tiba. Putri Elodie kemudian dirias dengan sedemikian rupa hingga tampil mempesona. Pernikahan yang dilaksanakan dengan begitu meriah dihadiri banyak orang. Setelah prosesi sakral selesai, sang pangeran kemudian mengajak Elodie
ke tempat ritual berikutnya dengan menaiki kereta kencana. Ternyata Henry membawa Elodie ke sebuah perbukitan atau lembah gunung bebatuan yang di tempat tersebut sebagai tempat ritual kerajaan Aura. Sesampainya di sana, Elodie merasakan ada sesuatu yang janggal. Elodie melihat para peserta ritual, mereka memakai topeng-topeng yang menyeramkan. Sang putri Elodie tak mau tahu tentang keadaan itu, karena hatinya yang begitu bahagia di hari pernikahannya. Sang peramal kerajaan memulai ritual dengan menceritakan bahwa sebelum raja membangun kerajaan di tempat ini, raja menemukan penghuni pulau pertama, ia adalah seekor naga. Namun sang naga yang sulit untuk dihabisi, sehingga terjadilah perjanjian antara raja dan naga. Perjanjian itu berupa menyerahkan ketiga putri raja kepada sang naga. Sehingga naga itu mau membagi setengah wilayah pulau ini ke kerajaan Aura, dan tujuan ritual ini yaitu untuk memperingati pengorbanan ketiga putri raja. Peramal merah menggores telapak tangan Henry dan Elodie, di mana tangan Henry diletakkan di atas tangan Elodie, sehingga kini darah mereka menyatu menjadikan Elodie masuk terah garis keturunan kerajaan Aura. Pesulap merah si Biangkarot menyuruh Henry menggendong Elodie melintasi jembatan jurang sebagai syarat ritual. Namun saat di tengah-tengah jembatan, Henry secara tiba-tiba melemparkan Elodie ke dalam jurang. Ternyata ritual ini sebuah ritual pengorbanan tumban untuk sang naga buntung. Setelah tersadar, Elodie kemudian berusaha memanjat dinding jurang, akan tetapi terlalu licin. Elodie berteriak meminta pertolongan, bukan pertolongan, yang datang malah kadal buntung alias si naga penghuni gua yang terbangun. Elodie tak sengaja melihat banyak permata yang berserakan. Ternyata semua ini adalah korban tumbal untuk sang naga. Sesaat kemudian Elodie dikejutkan sebuah cahaya di sebuah lorong. Dia segera mendekat ke sumber cahaya itu, dan ternyata seekor burung walet yang terbakar. Tiba-tiba pemandangan yang mengejutkan Elodie, ratusan burung walet terbakar terbang dari arah depannya, hingga berjatuhan di hadapan Elodie. Semua ini menjadikan Elodie penasaran, mengapa burung-burung walet itu terbakar, dan saat Elodie menyebut nama Bejo, tiba-tiba seekor naga datang mendekatinya. Naga memberitahukan bahwa kerajaan Aura memiliki hutang kepadanya. Jadi saat tangan Elodie dan Henry disatukan saat ritual, mengakibatkan darah mereka bercampur, sehingga naga mencium mau darah keturunan kerajaan Aura. Sang naga langsung menyemburkan nafas apinya ke arah Elodie. Dengan cepat Elodie menghindar dengan masuk dalam goa. Meskipun selamat, ternyata Elodie masih terkena sambaran api naga di satu kakinya. Elodie menyalakan lampion kecil. Putri Elodie mulai menyusuri lorong kecil. Setelah keluar dari lubang tersebut, Elodie menemukan sumber mineral yang berwarna biru. Namun mineral tersebut terletak di seberang jurang, yang jaraknya kurang lebih 2 meteran. Akhirnya Elodie melompati jurang tersebut, hingga hampir terjatuh. Setelah melewati jurang, Elodie melihat sumber warna biru disebabkan makhluk mirip lintah berjumlah begitu banyaknya. Elodie pun berinisiatif, hewan ini bisa dijadikan pengganti lampion untuk menerangi jalan. Elodie berjalan hingga menemukan sumber air beku. Elodie yang kehausan segera membuka mulut di bawah tetesan air beku tersebut. Lagi asik minum, tiba-tiba si kadal buntung alias si naga sudah ada tepat di atas air beku tersebut. Air mencair akibat semburan api si naga. Elodie terkejut langsung berlari menyelamatkan diri masuk dalam goa. Di dalam goa Elodie menemukan nama-nama dan banyak lagi bekas-bekas korban tumbal naga buntung ini. Elodie yang kelelahan akhirnya tertidur, hingga dia dibangunkan sebuah mimpi teror hantu korban tumbal dari kerajaan Aura. Arwah-arwah memberitahu bahwa kerajaan Aura telah berbohong kepada mereka. Saat itulah Elodie terbangun, dia melihat luka bakar yang dikerubuti lintah biru yang dia bawa. Dan ternyata lintah biru itu menyembuhkan luka bakar Elodie.
Setelah lukanya sembuh, Elodie segera melihat peta yang dibuat korban tumbal yang selamat. Elodie mempelajari jalan keluar dari gua naga ini. Setelah menulis namanya di dinding batu, dia segera mencari jalan keluar dari gua tersebut. Elodie menemukan jalan keluar sebuah lubang yang dipenuhi dengan tumbuhan kristal. Elodie dengan peralatan mahkota yang ditemukan dalam gua mulai mendaki. Setelah berjuang jiwa dan raga, akhirnya Elodie sampai di atas dengan selamat. Saat menuju mulut gua, ternyata jalannya buntu. Elodie berdiri di mulut gua pinggir tebing. Di saat itu juga Elodie melihat ayah dan 3 orang yang membantu mencari Elodie. Elodie berteriak memanggil ayahnya. Karena teriakan Elodie, sang naga langsung menyambar ke arah Elodie. Elodie yang mundur ke belakang segera diserang naga, tapi dari bawah rombongan ayah Elodie berusaha memancing naga agar mengejar mereka. Ayah Elodie dan ketiga temannya berhasil masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan Elodie. Elodie yang mencari sang ayah, ia tak sengaja menemukan 3 bayi naga yang telah beku dan tak bernyawa. 3 ekor bayi naga seolah membuka tabir, mengapa Sang Raja Aura memiliki janji pada sang naga. Pada ratusan tahun yang silam sang raja yang datang di sarang naga, dia terlebih dahulu membunuh 3 bayi naga yang baru saja menetas. Perbuatan sang Raja Aura membuat sang naga menjadi marah dan murka, hingga sang raja harus menebus kesalahannya dengan cara mengorbankan 3 putri raja untuk dijadikan tumbal pada sang naga. Berlanjut pada ayah Elodie dan temannya yang masih mencari Elodie, mereka bertemu dengan naga tak mengenal ampun. Sang naga langsung menghabisinya. Elodie yang melihat ayahnya berhadapan dan bertarung dengan naga merasa cemas dan terus mengawasi dari balik batu. Sang ayah, yang bukan tandingan naga, langsung ditikam dengan menggunakan cakarnya. Elodie tak mampu menahan suaranya langsung terdengar oleh si naga. Di saat itu, juga naga langsung mencari sumber suara. Elodie mengendap-endap untuk menyelamatkan diri. Untungnya si naga mendengar suara yang datang dari teman ayah Elodie. Naga langsung menghabisinya. Di saat itu, juga naga yang mendengar suara dari Elodie yang sedang memanjat dinding menggunakan tali langsung dikejar sang naga dengan menyemburkan api. Namun Elodie berhasil selamat dan melompat langsung menaiki kuda. Kaburnya Elodie semakin membuat sang naga marah, karena baru kali ini ada manusia yang bisa melarikan diri darinya, hingga dia membakar semua bukit dan hutan hingga membara. Sang ratu yang ketakutan melihat amarah sang naga, langsung melakukan ritual pengorbanan dengan tumbal adik Elodie yang masih tertahan di istana. Sementara Elodie yang bersembunyi di balik batu, segera keluar dari persembunyiannya. Tak lama kemudian sang ibu yang datang menaiki kuda, memberitahu bahwa adiknya Floria akan dijadikan tumbal berikutnya. Elodie langsung melompat menaiki kuda bergegas menolong adiknya, namun Elodie telat, karena ratu sudah mencampurkan darahnya dengan Floria dan langsung melemparkan ke jurang. Elodie pun langsung menuju sarang si naga. Sampai di jembatan, Elodie langsung turun untuk menyelamatkan adiknya, namun si naga terlebih dahulu menangkap Floria. Elodie dengan cepat mencari cara untuk mengalihkan si naga agar bisa menyelamatkan adiknya Floria. Benar saja, suara itu membuat sang naga meninggalkan sarangnya. Langsung Elodie berusaha membangunkan adiknya dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Pertarungan antara Elodie dan naga tak terelakkan lagi. Elodie jatuh bangun menghadapi sang naga, hingga ada kesempatan untuk mengalahkan naga dengan bantuan angin dari dalam gua, yang mengakibatkan semburan api menghantam si naga itu sendiri. Naga yang terbakar meminta Elodie untuk membunuhnya, tapi Elodie tak ingin membunuhnya. Dia memberitahu bahwa kerajaan Aura menipunya dengan darah yang disatukan pada setiap tumbalnya, sehingga dikira naga itu adalah keturunan kerajaan Aura. Elodie bahkan menyembuhkan si naga dengan lintah biru.
Sesaat kemudian Elodie pergi ke kerajaan Aura dan mengungkap semua kebohongan yang mereka lakukan. Di saat itu juga sang naga yang marah tertipu dengan kerajaan Aura membalas dengan membakar kerajaan beserta penghuninya. Elodie yang percaya diri akhirnya bisa lewati rintangan yang dialaminya. Elodie pergi meninggalkan kerajaan, dan sang naga berjanji akan selalu melindungi Elodie dan kerajaannya. Dan film pun selesai. Terima kasih teman-temanku semua. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya.